Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, mari seperti biasa sebelum kita memulai kajian malam ini kita berdoa dulu pada Allah SWT untuk kebaikan negeri kita insyaallah, supaya musibah yang menimpa kita semua segera Allah hilangkan dengan rahmatnya, sehingga semuanya kembali normal, kita bisa beribadah dengan normal kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innana nas'aluk bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma irfa' hadzal waba' wa hadzal bala' wa hadhihi al-mihan an biladina khasatan wa an jami'i biladil muslimin bi rahmatika wa izzatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aminna fi watanina, Allahumma aminna fi madinatina, Allahumma aminna fi syawari'ina, Allahumma aminna fi mujtama'ina, Allahumma aminna fi hawlina, Allahumma aminna fi buyutina bi'izzatika wa qudratika ya dzal jalali wal ikram. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Insyaallah yang akan kita kaji malam ini salah seorang soleh dari generasi pendahulu kita. Namanya, langsung kita ke kunyah ya, Abu Amr bin Himas. Abu Amr bin Himas. Nah, karena nama aslinya ada sedikit ikhtilaf di kalangan ahli sirah. Ada mengatakan nama aslinya itu Yusuf bin Yunus, atau ada mengatakan kebalik, Yunus bin Yusuf. Jadi Yusuf bin Yunus atau Yunus bin Yusuf, jadi kebalik gitu ya. Mana yang benar kita nggak tahu, tapi nama populer beliau adalah Abu Amr bin Himas. Ya, Abu Amr bin Himas. Kemarin malam saya sudah memberikan prolog. Jadi tokoh kita kali ini unik, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan banyak pelajaran, ya, bahan modal bagaimana kita bisa memperbaiki diri, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan, dari kesalahan, dari kekhilafan, ya, dari kekhilafan. Mari kita ikuti seperti apa Abu Amr bin Himas. Ya, seperti apa, dan nanti sekali lagi setiap kita mendengar kisah salafus saleh, maka kita harus ada upaya untuk menirunya, karena mereka adalah panutan kita selain yang Rasulullah tentunya dan para sahabat. Semua orang saleh adalah panutan kita yang harus kita tiru. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Muhammad bin Talhah berkomentar, bercerita tentang siapa yang dimaksud dengan Abu Amr bin Himas. Lihat. Karena Abu Amr muta'abbidan mujtahidan yusalli al-lail. Kata Muhammad bin Talhah, Abu Amr itu orang yang rajin banget ibadah. Rajin banget ibadah. Ya, jadi ibadah menjadi kebiasaannya. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dikasih tahu. Sudah menjadi jam tubuhnya bahwa saya harus beribadah kapanpun dan dimanapun. Mujtahidan, tekun, rajin. Ya, sudah rajin, ya, sudah biasa, mujtahidan. Semangatnya tinggi ketika beribadah. Yusalli al-lail.
Ya, namanya sholat malam itu sudah hal yang biasa, hal yang lumrah. Ini hasil, ya, ini hasil dari perjuangan pembentukan kepribadian seorang Abu Amr bin Himas. Jadi ini endingnya, ini yang pada akhirnya hasil akhir tadi saya katakan, hasil akhir dari perjuangan pembinaan yang dilakukan secara mandiri, ya, dalam istilah kita tarbiyah dzatiyah, sehingga orang menilainya sebagai seorang muta'abbid, ya, dan mujtahidan, orang yang rajin melakukan ibadah. Sekali lagi, rajin melakukan ibadah. Ibadah nggak perlu disuruh-suruh, ya, nggak usah disuruh-suruh, ya, nggak usah nunggu pengumuman, ya, besok ada Ayyamul Bir, tidak perlu dikasih pengumuman, ya, harus mulai 1 pekan sekian hari, tidak, tapi sudah otomatis yusolli al-lail, rajin mengerjakan sholat malam, itu beliau. Tapi masa lalunya seperti apa? Nah, ini yang saya katakan unik. Ini yang saya katakan unik. Tidak ada kebiasaan buruk yang tidak bisa dirubah. Tidak ada keburukan yang tidak bisa dihilangkan. Semuanya insya Allah bisa dihilangkan. Ya, tidak ada alasan bahwa saya ya begini dari sananya. Saya sudah begini, tidak bisa berubah. Kalau ada orang seperti ini, maka dia orang yang kalah. Orang yang lebih memilih untuk berjalan mundur. Tidak maju ke depan. Padahal namanya kebaikan itu harus dibentuk. Keburukan harus dihilangkan. Oleh siapa? Ya tentunya oleh kita sendiri. Ketika kita punya semangat tinggi untuk merubah diri, maka insya Allah nanti sekali lagi akan turun ma'unah dari Allah SWT. Seperti yang terjadi pada seorang Abu Amr bin Himas. Ya. Nanti seperti apa masa lalunya seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada yang tertawa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum sampai pada hasil seperti itu, apa kebiasaan seorang Abu Amr bin Himas? Beliau itu punya hobi, kebiasaan suka melihat perempuan. Suka lihat perempuan. Ya, suka lihat perempuan. Ya, apalagi perempuan yang cantik. Suka di mana aja, alah, suka dia. Karena syadidan nadhar ila an-nisa. Dia suka melihat perempuan. Suka lihat perempuan. Suka lihat perempuan. Suka lihat perempuan. Kalau sekarang mungkin lebih mudah. Untuk lihat perempuan itu nggak harus keluar rumah. Ya, cukup lewat HP sudah. Apakah lihat di YouTube, ya, apakah lihat status orang, di FB, di IG, macam-macam. Dan ini zaman dulu, ya. Abu Amr bin Himas suka banget lihat perempuan. Jadi hobi. Jadi apa istilah sekarang? Cuci mata, ya. Cuci mata. Jadi matanya itu terasa kotor kalau nggak lihat perempuan. Baru berasa enak matanya kalau lihat perempuan. Ya, bayangkan, itu jadi kebiasaan. Itu jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Lihat perempuan. Ya. Ya, tidak sreg kalau tidak melihat perempuan. Jadi bayangkan. Ya, ini namanya melihat perempuan itu tidak harus tidak hanya perilaku anak muda, ya. Yang tua pun juga selalu senang lihat perempuan, apalagi perempuan cantik-cantik gitu, ya. Ya, apalagi kalau perempuannya itu berkeliaran di mana-mana, apalagi seperti zaman sekarang. Di YouTube ada, gampang sekarang. Nah, ini terjadi pada Abu Amr bin Himas. Suka lihat perempuan. Ya kan? Suka lihat perempuan. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian. Perempuan yang dilihat itu ya, zaman dulu tentunya perempuan yang pakai
jilbab. Perempuan yang pakai jilbab, tentunya karena kebiasaan zaman dulu ada kebiasaan yang baik. Nggak ada barangkali ya, yang mengumbar aurat seperti sekarang. Tapi namanya perempuan, meskipun cuma kelihatan wajahnya, itu bagi seorang laki sudah alarm bahaya. Ya, jadi ini kebiasaan Abu Amr bin Haimas. Suka lihat perempuan, ya. Pokoknya matanya itu jelalatan, ya, jelalatan. Tidak ada perempuan lewat kecuali dia lihat, mungkin diplototin juga gitu. Tapi subhanallah, ini kan jadi kebiasaan. Lihat, menurut Muhammad bin Talhah, kana syadidan nadhar. Artinya demen banget gitu. Suka banget, hobi banget. Tapi Masya Allah, kebiasaannya yang hobi ngelihat perempuan, ya, rasanya bagi dia mungkin hidup ini tidak nyaman kalau tidak lihat perempuan. Ini tentu dipahami perempuan lain ya, bukan perempuan mahram. Tapi Masya Allah, ini orang kacau. Orang punya kebiasaan buruk. Tapi ternyata sadar gitu loh. Ternyata sadar bahwa ini kebiasaan nggak baik gitu loh. Jadi suka lihat perempuan, hobi lihat perempuan, tapi dia sadar. Gitu loh. Ini yang unik, yang saya katakan kemarin unik, ya unik, karena emang lihat perempuan itu membahayakan bagi seorang laki. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ya, ini kan sakit parah ini, Abu Amr bin Haimas, sakit parah, suka lihat perempuan, ini membahayakan dirinya, membahayakan nama besarnya, membahayakan reputasinya. Makanya, lihat, untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, perbaikan yang beliau lakukan sungguh mengerikan. Ya, mengerikan sekali. Ya, mengerikan. Seperti apa mengerikannya? Dia langsung berdoa kepada Allah SWT. Lihat, kan dia suka lihat perempuan pakai mata. Ya, tapi dia sadar bahwa ini kebiasaan nggak baik. Ya, mungkin barangkali ya, ini hal yang aneh waktu zaman itu dan bisa jadi sudah dikasih tahu, dinasihati sama orang lain mungkin nggak mempan, tapi belum sadar. Makanya tadi saya katakan belum memilih jalan keluar yang mengerikan, solusi yang mengerikan, yaitu apa? Dia berdoa kepada Allah SWT agar membutakan matanya. Lihat, berdoa pada Allah SWT untuk dirinya sendiri agar apa? Matanya dibutakan. Jadi matanya dibutakan. Agar apa? Agar beliau terbebas dari penyakit yang beliau miliki, yaitu suka melihat perempuan. Karena apa? Ya, daya tarik perempuan itu diantaranya adalah dengan dilihat. Bayangkan, dia berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa, ya Allah, butakan mata saya supaya saya tidak bisa melihat perempuan. Dan itu berjalan berapa lama, ya. Akhirnya ya betul, akhirnya Allah butakan. Allah buta. Allah butakan Abu Amr ini sehingga tidak bisa lagi lihat perempuan. Tidak bisa lagi lihat perempuan, ya. Udah jalan ke sana kemari ya hanya dengar suaranya, ya, jalan ke sana kemari hanya lihat suaranya, padahal kemarin bisa menikmatinya gitu, yang tadi katakan istilah anak-anak sekarang cuci mata. Dan itu berjalan berapa lama, tapi ternyata ya menjalani hidup buta itu tidak enak, ya, menjalani hidup buta itu tidak enak. Akhirnya apa? Dia berdoa kembali pada Allah SWT agar Allah mengembalikan matanya lagi sehingga bisa melihat. Ya, jadi berdoa lagi. Kalau sebelumnya berdoa supaya dibutakan oleh Allah SWT agar terbebas dari fitnah melihat perempuan. Nah, ini ternyata mikir-mikir setelah hidup buta itu nggak enak. Akhirnya berdoa lagi supaya dikembalikan lagi matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, suatu ketika beliau berada di masjid, ya, di masjid. Dan ketika di masjid, beliau angkat matanya, lihat atas gitu, ya, lihat atas gitu. Kok ada lampu, gitu. Kok ada lampu, gitu. Tadinya kan nggak lihat. Kemudian dia manggil ininya, manggil budaknya yang selama ini nganter ya, nganter. Kemudian dia nanya, itu di atas itu apa? Gitu. Di atas itu apa? Kata budaknya, itu lampu Tuhan. Terus nanya lagi, yang itu apa gitu? Sebelahnya apa? Lampu juga. Terus itu apa? Lampu juga Tuhan gitu. Nah, Abu Amr bin Himas itu nanya, ini. Tapi semua dijawab lampu. Gitu. Nah, beliau ingin memastikan. Tadi kan dia nunjuk, tanya, ini apa. Jadi, ternyata semua dijawab bahwa itu lampu oleh budaknya. Nah, beliau nanya tadi, itu banyak nanya tadi, ingin memastikan beliau bisa melihat lagi. Begitu beliau bisa melihat lagi, kemudian beliau sujud langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatannya lagi. Kembali seperti semula. Dan dahsyatnya setelah itu apa yang terjadi? Setiap kali lihat perempuan, dia tidak pernah tergoda. Dia menundukkan kepalanya. Nunduk. Tidak lagi matanya jelalatan seperti sebelumnya. Dan dahsyatnya lagi, setelah itu beliau rajin berpuasa sepanjang tahun. Selain tadi qiyamul lail. Bayangkan, perubahan sangat dahsyat. Padahal ini penyakit yang termasuk penyakit kronis. Penyakit kronis, susah dihilangkan. Melihat perempuan. Susah dihilangkan. Penyakit melihat perempuan. Kenapa? Dianggap enak. Dianggap enak gitu loh. Dianggap enak. Itu satu. Di versi yang lain, ini yang cerita adalah Malik bin Anas. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Malik bin Anas. Sampai Malik bin Anas sendiri, nah kalau menurut Malik bin Anas, beliau menyebutnya Yunus bin Yusuf. Yunus bin Yusuf. Nah, Malik bin Anas sendiri sampai memasukkan Abu Amr ini dalam kategori orang-orang yang rajin ibadah atau orang-orang pilihan. Ya, jadi Imam Malik bin Anas memasukkan Abu Amr bin Himas ini dalam kelompok orang-orang yang rajin ibadah dan orang-orang terbaik. Meskipun setelah itu Imam Malik menceritakan proses perjalanan seorang Abu Amr bin Himas. Ya. Jadi kata Malik bin Anas, suatu ketika di sore hari Abu Amr bin Himas berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid. Dan dalam perjalanan menuju masjid itu bertemu dengan perempuan. Laki-laki tadi, penyakitnya tadi itu. Jadi bayangkan, mau ke masjid bertemu dengan perempuan. Mau menghadap Allah ketemu perempuan tergoda, terpengaruh. Padahal niatnya mau ke masjid. Bayangkan kalau dari awal niatnya mau ke pasar. Bayangkan kalau dari awal niatnya mau ke mall. Tentu di sana banyak perempuan. Ini mau ke masjid, lihat perempuan. Tapi tadi saya katakan, ini orang punya penyakit kronis tapi sadar. Jadi gitu. Yang susah itu kan punya penyakit tapi nggak sadar. Nah, begitu lihat perempuan tadi, langsung dia berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, ya, Engkau memberiku mata itu sebagai nikmat. Tapi aku khawatir mata ini yang mestinya menjadi nikmat bagiku itu saya khawatir yang mestinya menjadi nikmat akan menjadi masalah bagiku. Maka ya Allah,
tarik kembalilah mata ini gitu. Jadi tarik saja mata ini supaya saya tidak melihat. Dan seketika itu juga Abu Amr bin Himas langsung buta. Langsung buta. Mendoakan dirinya sendiri. Tapi masih rajin ke masjid. Cuma di kisah Malik bin Anas ini, kalau ke masjid, beliau itu ditemenin oleh keponakannya. Jadi digandeng ya, digandeng. Nah, digandeng masih anak-anak. Jadi nanti sampai masjid, begitu sampai masjid, nanti anak ini, keponakannya ini, namanya anak-anak, begitu sampai masjid ya, Abu Amr, nanti ditinggal main, gitu loh. Ditinggal main sama anak-anak yang lain, namanya anak-anak. Dan kalau Abu Amr perlu sesuatu, nanti ngasih isyarat dengan cara melempar kerikil. Nah, kalau Abu Amr melempar kerikil, berarti itu manggil keponakannya. Seperti itu kebiasaan tiap hari. Nah, suatu ketika ya Abu Amr sedang di masjid, kemudian kayaknya perutnya ada masalah, ya. Dia ngelempar kerikil, tapi kok ini tidak ada respon dari keponakannya. Karena apa? Keponakannya asyik bermain, jadi nggak datang. Wah, ini masalah ini perut saya gitu. Nah, seketika itu juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Amr bin Himas, ya Allah, Engkau dulu memberiku mata sebagai nikmat bagiku, dan kemudian aku khawatir menjadi masalah, kemudian aku minta supaya mataku itu Engkau cabut. Ya, Engkau cabut mata itu dan telah Engkau cabut. Tapi sekarang aku khawatir akan terjadi banyak masalah lagi. Ya Allah, tolong kembalikan lagi mataku kepadaku. Nah, Masya Allah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah itu, yang tadinya berhari-hari ya pulang pergi di antara keponakannya, setelah doa ini, kata Malik bin Anas, Abu Amr bisa pulang ke rumah sendiri berjalan. Jadi gitu, jalan sendiri, tidak diantar, tidak digandeng oleh keponakannya. Kata Malik bin Anas, jadi saya melihat Abu Amr ini 2 kali. Saya lihat dia buta, dan saya juga lihat dia sudah sembuh seperti sedia kala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang bisa kita tiru dari orang hebat ini? Yang pada akhirnya rajin qiyamul lail, rajin puasa, menjadi abid, menjadi mujtahid. Padahal tadinya punya kebiasaan yang buruk, kebiasaan buruk yang tidak dianggap sebagai keburukan oleh banyak orang. Suka melihat perempuan, nggak peduli bulan apa, Ramadan juga masih terus melihat perempuan. Perempuan tentu bukan mahramnya. Lihat kebiasaan parah, kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang merusak hati. Tapi Masya Allah, beliau sadar, oh ini kebiasaan tidak baik, akan merusak ibadahnya, merusak sholatnya, merusak tilawahnya, merusak zikirnya. Makanya tadi dia punya solusi yang sangat mengerikan, minta penglihatannya diambil oleh Allah SWT, kemudian Allah kabulkan, jadi buta, tapi kok setelah nimbang-nimbang tidak enak hidup buta itu, minta dikembalikan lagi, dan Allah kembalikan. Karena apa? Allah melihat ketulusan orang ini. Buktinya setelah itu menjadi, kalau menurut penilaian Malik bin Anas atau Imam Malik, beliau adalah orang yang rajin ibadah dan orang pilihan. Atau kalau menurut versi Muhammad bin Talha, adalah orang yang muta'abbid dan mujtahid. Orang yang rajin ibadah, qiyamul lail tidak ada masalah, kebiasaannya plus puasa. Padahal tadinya orang yang matanya jelalatan. Karena melihat perempuan itu penyakit bahaya, dan itu merusak hati, mengeraskan hati. Ibadah apapun tidak menjadi khusyuk karena melihat perempuan. Makanya Allah SWT di surah An-Nisa
di surah An-Nisa Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Ada mufassirin kita mengatakan yang dimaksud lemah di sini bukan lemah fisik. Ya, bukan lemah fisik, tapi lemah tidak bisa menjaga matanya. Jadi lemah tidak bisa menjaga matanya dari melihat wanita yang bukan mahramnya. Makanya di surah An-Nur ya, ayat 30 dan 31 Allah menyuruh kita pertama-tama yang suruh untuk menjaga mata itu orang laki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang laki dulu yang disuruh menjaga mata karena yang punya kebiasaan suka lihat itu laki. Baru ayat berikutnya 31 wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna dan seterusnya. Karena Pak, mata itu akan berkembang lebih lanjut kalau tidak dihentikan. Ada syair menarik dari penyair Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini penyair top. Beliau itu penyair Mesir. Beliau itu mendapatkan julukan Pangeran Penyair. Beliau lahir tanggal 17 Oktober 1868. Lihat, ya, 1868 sudah cukup lama ya. Ini beliau sebutkan dalam syairnya yang luar biasa. Bahaya kalau melihat kebiasaan lihat perempuan itu tidak dihentikan. Kata apa? Kata beliau, nadratun. Pertama-tama melihat. Kemudian fabtisamah. Kalau lihat dilanjutkan akan terjadi saling senyum antara kedua belah pihak. Kalau sudah ibtisamah, fasalam. Nanti saling salam, ya, baik salam secara langsung atau lewat orang lain. Jadi diawali dengan nadhrah, lihat dulu. Setelah itu saling senyum, ya, namanya lihat, ya, lihat, berarti tahu. Akhirnya saling senyum. Kemudian dilanjutkan fasalam, ya, saling salam ya, langsung atau tidak langsung. Kalau sudah salam diterima, lanjut fakalam, ada obrolan. Kalau sudah ada obrolan, kata Ahmad Syauqi, famau'id, ada janjian untuk ketemu. Nah, seterusnya adalah faliqo. Nanti ketemuan di tempat mana yang disepakati. Diawali dari nadhrah. Makanya kata penyair lain, subhanallah, ya, saya baca sangat keras ucapannya, marhaban bisururin ada bidoror. Persetan dengan kebahagiaan yang pada akhirnya mendatangkan madharat. Jadi persetan dengan kesenangan sementara yang pada akhirnya membawa keburukan bagi pelakunya. Keburukan apa? Yaitu melihat perempuan yang bukan mahramnya. Jadi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, dan ini kebiasaan yang ya sekarang buruk dan dulu juga pernah terjadi pada seorang anak muda, maaf ya, ini namanya agak mirip dengan saya tapi bukan saya ya, Al-Fadl ya. Kalau saya Fadli, ini Al-Fadl. Al-Fadl bin Abbas, jadi anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Al-Fadl, ya, bukan Fadli ya. Jadi Al-Fadl bin Abbas. Dan ini terjadi di peristiwa haji. Jadi suatu ketika, ini pas di tanggal 10 Dzulhijjah, ya, saat itu sedang musim haji. Nah, Al-Fadl ini anaknya Abbas bin Abdul Muttalib membonceng Rasulullah SAW pas Yaumun Nahar, ya, pas Idul Adha, pas tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, membonceng Rasulullah SAW. Nah, pas sedang membonceng Rasulullah itu, tiba-tiba Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan dari Bani Khash'am, ya. Dan Al-Fadl ini karena masih muda, tampan, dan tadi perempuan yang mau tanya Rasulullah itu juga masih gadis, cantik pula gitu loh. Dan ternyata Rasulullah melihat Al-Fadl ini jadi melihat dan tertarik dengan perempuan ini, langsung dagunya dipegang, dibelokkan ke arah yang lain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian secara khusus nanti di kesempatan yang lain Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ali, ya Ali, la tudbi'u an-nadhrata an-nadhrah. Ya Ali, kalau lihat perempuan ya cukup sekali aja, tidak usah dilanjutkan terus.
yang penglihatan pertama itu nggak apa-apa lah. Yang kedua, ketiga, nah itu yang baru dicatat sebagai sebuah dosa. Ya, jadi seperti itu. Kaum muslim dalam jemaah rahimakumullah, ini pelajaran yang menarik saya rasa ya, bagaimana orang mampu merubah diri cepat, drastis, dan dengan pengorbanan berat sehingga mendapatkan pujian. Ya, bukan perkara mudah loh untuk mendapatkan pujian dari orang sekelas Malik bin Anas yang tidak lain adalah Imam Malik, ya, Imam Malik yang mazhab Maliki itu. Saya rasa itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi besar, terutama bagi bapak-bapak bagaimana bisa mengatasi persoalan ini, ya. Meskipun sudah punya istri, barangkali masih ada lah penyakit-penyakit seperti ini. Nah, ya ini bisa kita ambil ibroh, meskipun barangkali tidak perlu sekeras jalan yang diambil oleh seorang Abu Amr bin Himas. Saya rasa cukup. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.